Halo semuanya, kembali lagi sama aku Salwa di Kilas History Podcast di mana kita mau ngebahas masa lalu supaya kita nih gak ketinggalan zaman. Nah, di episode spesial kali ini, aku kedatangan tamu yang punya koneksi personal sama salah satu organisasi pergerakan nasional. Namanya Larina. Halo Larina. Halo Salwa, halo juga semuanya. Wah, seneng banget nih. Akhirnya aku bisa diundang ke podcast ini karena aku juga udah lama banget nunggu-nunggu buat diundang ke podcast ini buat bahas-bahas tentang perjuangan-perjuangan yang ada di Indonesia. Oke, jadi kita langsung aja. Jadi katanya teman-teman, Larina ini dulu punya kakek buyut yang dulunya tuh aktif dalam organisasi GAPI. Bener nggak sih Lare? Iya, betul banget. Jadi emang eyang buyut aku dulu itu ikutan partisipasi di organisasi GAPI. Tapi emang sayangnya beliau ini udah lama meninggal. Jadi aku dengar-dengar cerita tentang beliau itu dari mama sama keluarga-keluarga besar aku. Kalau misalkan setiap kali kita ada acara kumpul keluarga bareng gitu, kita pasti bakal ngomongin perjuangan kakek waktu ikut partisipasi GAPI dalam tujuan untuk memerdekakan Indonesia. Wah, serius. Jadi kita bisa dengar cerita langsung dari sejarah dari dalam versi keluarga gitu ya. Tapi Lare, sebelum kita cerita lebih jauh nih, boleh nggak sih dijelasin ke teman-teman? Mungkin masih banyak yang asing kan soal GAPI. Boleh nggak kamu jelasin GAPI itu apa sebenarnya? Iya, boleh. Jadi GAPI itu singkatan dari Gabungan Politik Indonesia. Nah, zaman dulu itu kan banyak banget kan organisasi-organisasi sama partai-partai pergerakan yang ada di Indonesia. Nah, GAPI ini nih jadi kayak wadah penampung partai sama organisasi itu. Apa ya bahasanya, kayak koalisi besar lah. Nah, jadi mereka sepakat daripada kita berjuang sendiri-sendiri, mending kita berjuang dengan bersama gitu, satu suara. Apalagi kan tujuan mereka sama-sama untuk memerdekakan Indonesia kan. Nah, jadi karena sepakat, mereka akhirnya GAPI diresmikan nih pada tanggal 19 Maret tahun 1939. Oh gitu ya, jadi semacam persatuan partai-partai. Benar. Terus kalau boleh tahu nih siapa aja sih yang gabung dalam partai organisasi GAPI itu? Ada banyak sih, beberapa yang aku ingat tuh kayak Gerindo, Parindra, terus PSII, Partai Katolik. Juga ada beberapa yang ikut partai organisasi dari daerah, contohnya kayak seingat aku sih ada Persatuan Minahasa, terus juga ada Partai Pasundan. Nah, itu kan juga inisiatifnya dari Muhammad Husni Tamrin, terus juga didukung nih sama tokoh-tokoh lain kayak Amir Syarifuddin sama Abi Kusno Cokrosuyoso. Wah, nama tokoh-tokohnya sih masih kita sering dengar ya sampai sekarang. Tapi kan kalau misalkan orang yang mau bersatu tuh pasti punya alasan yang kuat kan? Nah, kenapa mereka nih sepakat untuk membuat GAPI? Nah, sebenarnya ada dua penyebab utamanya sih. Yang pertama tuh dari petisinya Sutarjo yang minta otonomi buat Indonesia. Tapi sayangnya sama Belanda tuh ditolak mentah-mentah. Kan akhirnya mereka kesel kan tuh. Akhirnya para tokoh nih mulai sadar kalau perjuangan sendiri-sendiri tuh nggak bisa, itu tuh nggak mempan. Makanya mereka harus bareng-bareng dan akhirnya mereka bersatu. Oh, mereka ini berarti harus berjuang bareng-bareng ya? Iya gitu. Kalau misalkan sendiri berarti nggak mempan? Nggak bisa, karena ya kalau misalkan sendiri-sendiri mereka tuh bakalan, kan tujuannya sama kan, untuk memerdekakan Indonesia. Kalau misalkan memerdekakan Indonesia, kenapa mereka nggak bareng-bareng gitu? Kenapa harus sendiri-sendiri? Terus yang kedua juga mereka tuh khawatir sama ancaman fasisme yang waktu itu tuh mewabah di Eropa. Waktu itu kayaknya Nazi Jerman kalau nggak salah. Terus takut paham itu nyampe ke Indonesia dan ngerusak perjuangan demokrasi yang udah susah payah, yang udah capek-capek dibangun sama warga kita. Oh, jadi mereka ini bersatu bukan cuman buat ngelawan Belanda aja ya, tapi untuk antisipasi ancaman dari luar gitu. Benar kayak gitu. Terus tujuan GAPI sendiri itu apa sih sebenarnya? Secara garis besar, mereka sebenarnya mau nyatain kedaulatan Indonesia, terus nuntut pemerintahan yang demokratis, dan yang paling penting itu sebenarnya mereka nggak mau lagi ada konflik internal antar partai. Terus mereka juga punya prinsip, yaitu kalau seingat aku sih dia bilang hak menentukan nasib sendiri, terus persatuan aksi, terus juga persatuan nasional yang berdasarkan kerakyatan. Nah, Larena, kalau dari cerita keluarga nih, gimana sih rasanya jadi anggota GAPI itu pada di zaman itu?
ada resiko tinggi nggak? Pasti beresiko banget sih, Sal. Karena dari cerita yang aku dengar dari keluarga ya, yang itu bilang kalau suasana waktu itu tuh emang tegang banget, tapi juga mereka semua tuh penuh semangat. Kayak rapat-rapat sering diadain secara semi tertutup. Karena kayak bayangin aja zaman itu kan lagi masa-masa sulit ekonomi kan, apalagi karena ada efek Great Depression juga, ditambah ancaman perang yang ada di mana-mana. Tapi yang bikin mereka terus maju tuh karena mereka tuh yakin kalau mereka tuh ada di jalan yang benar. Terus juga mereka sadar diplomasi tuh sebenarnya pelan, tapi mereka tuh harus coba. Apalagi tokoh kayak Tamrin itu kan sangat dihormati kan. Terus juga dia punya jaringan yang kuat. Apalagi rumah dia kan di sawah besar gitu kan. Oh, rumahnya itu di sawah, serius? Iya di sawah, beneran di sawah besar. Makanya rumahnya si Tamrin ini selalu jadi markas diskusi buat para tokoh pergerakan Indonesia. Ih, seru banget. Kalau boleh tahu perjuangan dari mereka itu apa sih? Penasaran deh. Yang paling terkenal tuh ada namanya Gerakan Indonesia Berparlemen. Jadi singkatnya GAPI ini nuntut Belanda buat bikin parlemen yang anggotanya itu dipilih sama rakyat. Dan pemerintahan ini nih harus bertanggung jawab ke parlemen itu. Mereka nih nggak cuma mau merdeka, tapi juga mau sistem pemerintahan yang udah rapih dan juga demokratis. Tapi Eyang pernah cerita nggak cara menyebarkan ide mereka tuh gimana ke masyarakat? Jadi seingat aku, Eyang pernah cerita kalau mereka tuh bikin Kongres Rakyat Indonesia tahun 1939. Nah, di kongres inilah hal-hal besar tuh terjadi gitu. Salah satunya tuh menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, terus juga bendera merah putih sama lagu Indonesia Raya. Jadi warisan GAPI tuh nggak cuma di dunia politik, tapi juga ada bikin identitas kita sebagai bangsa yang semakin kuat gitu. Jadi simbol negara kita yang sekarang ini juga diinisiasi sama GAPI ya? Nah, kalau dari cerita keluarga kamu, ada nggak sih momen atau pesan khusus yang disampaikan atau yang diinginkan sama yang kamu soal GAPI ini? Oh, ada. Kalau nggak salah waktu itu Mama pernah cerita sih, katanya Eyang itu bukan orang yang paling atas di GAPI. Cuma emang beliau lebih banyak kerja di belakang layar gitu. Tapi yang paling dia inget dan banggain tuh kalau nggak salah suasana kebersamaannya. Terus anggotanya tuh juga macam-macam banget latar belakangnya. Ada yang nasionalis, agamis, terus dari daerah juga. Tapi ya mereka bisa duduk satu meja gitu loh, debat bareng-bareng. Tapi ya tetap kompak buat satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Eyang juga pernah bilang, katanya kalau perbedaan kita tuh justru kekuatan, bukan kelemahan. Nah itu tuh yang selalu diingat sama keluarga aku sampai sekarang. Bahkan Amir Syarifuddin yang intelektual banget dan fasih bahasa Belanda tuh bisa akur juga sama tokoh-tokoh lain yang latar belakangnya juga berbeda-beda. Sayangnya perjalanan GAPI harus berhenti saat Jepang masuk. Jepang bubarin semua organisasi politik waktu tahun 1942. Tapi emang semangat dan ide-ide GAPI itu nggak hilang gitu aja. Banyak mantan anggota yang tetap aktif dan akhirnya pun juga terlibat di proklamasi kemerdekaan. Gagasan mereka soal demokrasi sama parlemen akhirnya juga jadi fondasi buat negara kita kok. Kalau kita lihat dari zaman sekarang nih ya, seberapa besar sih pengaruh GAPI? Kan mereka ini nggak secara langsung ya bikin Indonesia merdeka. Ada nggak sih pendapat kamu soal itu? Emang betul, tapi warisan terbesarnya itu ada di dua hal. Yang pertama tuh gagasan tentang Indonesia yang demokratis dan bersatu. GAPI tuh kayak bukti nyata gitu bahwa perbedaan tuh bukan halangan buat bersatu. Terus juga penetapan simbol-simbol nasional di Kongres Rakyat Indonesia itu tuh fondasi mental yang super penting. Jadi waktu proklamasi 1945 datang, kita nih udah punya kayak national building blocks-nya gitu loh, kayak bahasanya, benderanya, terus sama lagunya. Itu tuh jasa besar GAPI yang sering banget kita lupain. Padahal mereka yang nyiapin mental bangsa ini tuh buat merdeka. Wih, mantap banget. GAPI itu kayak jembatan antara Sumpah Pemuda sama proklamasi ya. Nah, mereka ini yang ngurusin semangat persatuan dan membangun konsep Indonesia yang lebih matang. Arena, makasih banget nih udah mau berbagi cerita dari sudut pandang personal yang jarang banget kita denger. Seru dan mengharukan sekaligus. Iya, sama-sama juga Salwa. Jujur banget, aku seneng bisa cerita-cerita di sini, apalagi tentang sesuatu yang dekat gitu sama keluarga aku. Terus juga sejarah bangsa kita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang, generasi sekarang, buat tetap menjaga persatuan dan perbedaan. Oke guys, itu tadi obrolan aku sama Larena tentang Eyangnya yang dulu anggota GAPI. Jangan lupa like, comment, and subscribe.
Bye-bye.